Shalom, Tuhan memberkati. Tetapi iman orang Kristen harus berani mengatakan, hanya oleh darah Yesus kita diselamatkan. Biarlah kita ada, semuanya hanya karena Tuhan baik. Dia Allah yang setia, Dia Allah yang tidak pernah meninggalkan kita semuanya. Kami datang pagi hari Tuhan. Kami mengangkat kedua tangan kami di hadapan Tuhan, tanda penyerahan diri kami. Biarlah segala pujian, kemuliaan, pengagungan hanya bagi Yesus kekasih hati kami. Shalom Bapak Ibu pencinta online. Selamat jumpa di dalam ibadah online saat ini. Sebelum kita memuji memuliakan Allah kita akan bersama masuk dalam doa. Kami mengucap syukur padamu Tuhan, Engkau Allah kami yang mengasihi kami. Engkau jaga lindungi kami, Engkau pimpin kami, Engkau berkati kami. Bapa, kami akan mulai ibadah kami. Pimpin kami untuk memuji memuliakan nama-Mu, belajar firman-Mu. Kami berdoa untuk hamba-Mu pemimpin pujian. Bapa, urapi hamba-Mu dengan roh puji-pujian. Persatukan dengan musik untuk membawa kami sukacita. Hamba-Mu pembawa firman, Bapak Zakaria. Tuhan pimpin berkati hamba-Mu dengan kesehatan kekuatan. Kau berikan hikmat-Mu, berikan penyertaan-Mu, kuasai dengan roh kudus-Mu. Agar firman-Mu dapat kami dengar bersama. Jadikan kami pelaku firman yang baik. Ibadah kami Bapa dari awal pertengahan sampai akhir kami mohon Bapa yang pimpin berkati. Kami serahkan semua ke tangan-Mu Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur. Amin. Puji Tuhan, haleluya, shalom jemaat Tuhan dimanapun saudara berada saat ini. Jumpa lagi dengan kami ibadah online GBS, haleluya, Palusulu. Mari sama-sama pagi hari ini kita mau naikkan syukur kita. Di hari Minggu, di hari pertama, mari kita sama-sama satukan hati, kita bawa hati yang menyembah, kita bawa hati yang bersyukur karena Tuhan Yesus baik. Mari pagi hari ini, kita mau sama-sama datang pada Tuhan dengan kerendahan hati kita. Kita bawa setiap ucapan syukur dan rasa kekaguman kita buat Yesus. Sama-sama nyatakan bahwa Tuhan Yesus, Dia kekuatan, Dia ketenangan, Dia pengharapan dalam setiap hidup kita. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bencanamu untuk memuliakan-Mu. Yesus kekuatan dalam setiap hati kita. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkur kami di kaki-Mu Tuhan. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku,
rencanamu Bapa, pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu, harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan, jadikanku berjandamu untuk memuliakan-Mu Tuhan. Mari lagi-lagi katakan Tuhan Yesus kita, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa, pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu, harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan, jadikanku berjandamu untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu. Sama Tuhan Yesus Mari jemaat Tuhan pagi hari ini nyatakan syukur-Mu. Biarlah kita ada, semuanya hanya karena Tuhan baik. Dia Allah yang setia, Dia Allah yang tidak pernah meninggalkan kita semuanya. Kami datang pagi hari ini Tuhan, kami mengangkat kedua tangan kami di hadapan Tuhan, tanda penyerahan diri kami. Biarlah segala pujian, kemuliaan, pengagungan hanya bagi Yesus kekasih hati kami. Kami bawa Tuhan hati kami terus tertuju pada Yesus, sumber dari segala sumber berkat dalam hidup kami. Mari jemaat Tuhan, angkat suaramu, angkat hatimu. Nyanyi pujian bagi-Mu Tuhan, pujian bagi-Mu Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Ku muliakan nama-Mu
kita dan kita ada sampai hari ini. Kita berikan kekuatan, kemampuan Tuhan untuk menghadapi segala perkara. Bahwa kita adalah umat lebih dari pemenang dalam setiap kehidupan kita. Haleluya, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Itu yang Tuhan janjikan buat setiap kita. Haleluya. Sama-sama kita mau bersuka karena Tuhan. Kita adalah umat yang lebih daripada pemenang. Amin. Dari pemenang
Cobalah kita disucikan. Darah Yesus telah menyucikan setiap dosa dan pelanggaran kita. Terima kasih Tuhan Yesus buat sukacita limpah atas setiap kami. Hadirat-Mu nyata, kuasa-Mu nyata. Dan kami percaya Tuhan mukjizat kreatif Tuhan kerjakan atas hidup kami. Di saat kami menyembah, di saat kami bersyukur, Tuhan bekerja dalam hidup kami secara dahsyat. Kami siapkan tubuh, jiwa dan roh kami Tuhan, untuk kami mendengarkan firman Tuhan. Dan biarlah kasih-Mu terus memenuhi setiap hati dan hidup kami. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia selamatkanku. Dengan darah yang tercurah, ampuni setiap kami. Ampuniku atas dosa, ku bersujud kepadamu, oh Yesus. Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku. Ku menyembah-Mu. Lebih lagi dengan sungguh katakan, dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia selamatkanku. Dengan darah-Mu Tuhan, dengan darah yang tercurah, ampuniku atas dosa, ku bersujud kepadamu, oh Yesus. Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkanku dengan darah-Mu. Kan ku sembah, Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku. Ku Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkan setiap hati kami Tuhan, kan ku sembah Tuhan. Ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku. Ku menyembah-Mu seumur hidup kami, seumur hidupku. Ku menyembah-Mu seumur hidupku. Ku menyembah-Mu. Sekali lagi sorak-sorai yang dahsyat buat Tuhan kita. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak-Bapak, Ibu-Ibu Jemaat GBS Haleluya Palur, dan juga sahabat-sahabat ibadah online dimanapun berada, baik yang ada di dalam negeri maupun yang ada di luar negeri. Mari kita satukan hati
kita akan belajar tentang perjamuan kudus. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur pagi yang indah Kau berikan pada kami, bulan baru Kau berikan pada kami, dan kami percaya bulan baru ini menjadi bulan berkat bagi kami. Kami awali bulan baru ini dengan belajar dari perjamuan kudus-Mu. Terima kasih Bapa, hamba-Mu siap untuk mewartakannya. Jemaat-jemaat-Mu pun telah membuka hati untuk belajar bersama dengan kami. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Di setiap bulan kita pasti mengadakan perjamuan kudus. Untuk apa perjamuan kudus itu kita lakukan? Supaya kita mengingat pengorbanan Yesus di kayu salib yang memberikan kepada kita kasih karunia yang tak terbatas. Nah, dalam perjamuan kudus ada dua benda yang kita pakai, yaitu roti dan anggur. Nah, roti ini melambangkan tubuh Yesus yang hancur lebur. Tidak ada bagian yang tidak luka, yang oleh Allah dituliskan supaya bilur-bilur Yesus itu memberikan kesembuhan kepada kita. Sedangkan darah anggur merupakan lambang dari darah Yesus yang menyucikan kehidupan kita. Maka dua hal ini yang harus kita pelajari secara mendalam, sehingga kita tidak takut berjalan di dalam dunia ini, karena Yesus ada bersama-sama dengan kita. Nah, tubuh Yesus disiksa mulai dari Taman Getsemane sampai dengan salib. Disitulah Tuhan kita menebus dosa-dosa manusia, dosa-dosa orang yang percaya kepada kita. Dan tubuh yang dilambangkan dari roti ini, kita baca di dalam Yesaya 53 ayat 5, tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Ia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Nah, dari ayat ini Yesaya sudah menggambarkan betapa sengsaranya Yesus untuk menebus dosa manusia ini. Dikatakan bahwa dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita, dan bilur-bilurnya menjadi sembuh. Bahkan di dalam 1 Petrus 2 ayat 24, ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran, dan oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Jadi nubuatan dari Yesaya digenapi Yesus di kayu salib, dikuatkan oleh surat Petrus yang mengatakan bahwa segala dosa itu telah dipikulnya, dan bilur-bilurnya menjadikan kesembuhan bagi kita. Jadi Bapak Ibu, setiap kali kita memegang roti perjamuan kudus, arah pandangan rohani kita harus kepada kesengsaraan Yesus yang menjadikan kita kuat karena dosa kita telah ditebus dan penyakit kita telah disembuhkan.
Bagian yang kedua yaitu darah Yesus. Dalam Lukas 22 ayat 20, demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Nah, Yesus mengatakan kepada kita bahwa cawan itu adalah perjanjian baru. Dengan darah Yesus ada perjanjian baru yang dikatakan oleh Kolose 1 ayat 14 bahwa darah itu membawa pengampunan dosa. Jadi kita diingatkan kembali, perjamuan kudus itu merupakan pengampunan dosa melalui darah Yesus dan kekuatan melalui tubuh Yesus. Lalu, mengapa orang percaya harus mengambil perjamuan kudus? Karena setiap orang percaya yang mengakui pengorbanan Yesus, yang mengakui bahwa dosanya telah ditebus, yang mengakui bahwa bilur-bilur Yesus menyembuhkan, dia harus berani untuk mengambil perjamuan kudus itu dengan iman yang kita hadapkan. Tuhan, ini tubuhmu. Tuhan, ini darahmu. Jadi, setiap perjamuan kudus menyempurnakan iman percaya kita bahwa kita telah hidup di dalam Yesus dan Yesus hidup di dalam kita. Ada satu persekutuan yang erat. Nah, lalu mengapa kita harus mengambil perjamuan kudus? Karena pada saat kita mengambil perjamuan kudus, roti dan anggur telah ada di tangan kita. Ada perjanjian yang diberikan kepada Tuhan, dari Tuhan kepada kita, yaitu sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Tuhan datang. Dengan kata lain, bahwa kita harus berani memberitakan bahwa suatu saat Tuhan itu pasti datang pada kita. Nah, ini yang harus kita bangun. Kedatangan Tuhan yang kedua kali itu pasti. Kita dapat beritakan kepada teman kita dapat beritakan kepada saudara kita. Suatu saat orang percaya yang menantikan kedatangan Tuhan itu pasti akan terjadi di dalam hidupnya. Lalu syaratnya apa untuk mengambil perjamuan kudus itu? Syaratnya yaitu 1 Korintus 11 ayat 28. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri. Dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Jadi Tuhan pengen perjamuan kudus bukan hanya sekedar ibadah biasa yang hanya dibedakan dengan makan roti minum anggur, bukan itu. Setelah kita mengimani bahwa ini tubuh Yesus, ini darah Yesus yang memberi kekuatan kepada kita, yang memberikan pengampunan kepada kita, kita harus menguji diri. Apanya yang harus diuji? Yang harus diuji adalah iman yang berani mengatakan bahwa kayu salib itulah berkat terindah di dalam kehidupan manusia. Karena orang sakit disembuhkan. Karena orang yang lemah, letih, lesu dikuatkan. Melalui iman yang kita tanamkan pada pengertian salib Yesus. Kita harus menguji, berani enggak?
berani tidak mengakui bahwa Yesus itu untuk kita, salib itu untuk kita. Diuji dulu. Yang kedua, iman yang mengatakan bahwa hanya oleh darah Yesus manusia ditebus, bukan dengan hal lain, bukan dengan darah domba ataupun darah apapun juga. Tetapi iman orang Kristen harus berani mengatakan hanya oleh darah Yesus kita diselamatkan. Diuji iman kita, harus berani mengatakan. Dan yang ketiga, berani untuk mengabarkan Injil kemurahan Allah ini. Berani mengabarkan kasih karunia Allah kepada sahabat kita, kepada orang tua kita, kepada saudara kita, kepada orang-orang lain yang kita temui. Nah, keberanian ini yang diuji dalam hidup kita. Kalau kita, aku berani Tuhan, aku berani mengatakan salib itu luar biasa, aku berani mengatakan bahwa darah Yesus itu menjadi darah pengampunan, dan yang berani mengatakan kepada setiap orang bahwa kasih karunia Allah menyelamatkan umat manusia, maka mari kita ambil roti, mari kita ambil anggur, mari kita makan roti dan minum anggur perjamuan kudus pada pagi hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur. Pagi yang indah Kau berikan pada kami. Ada perjanjian baru yang Kau adakan bagi kami, yaitu bahwa melalui salib-Mu, melalui bilur-Mu, kami dikuatkan, dan darah-Mu menebus dosa kami, sehingga kami harus berani untuk mengabarkan Injil kemurahan Allah ini kepada sahabat-sahabat kami, kepada orang-orang yang kami temui. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Nah, Bapak, Ibu dan Saudara, sebelum kita berpisah, ada beberapa pengumuman yang harus kita dengar bersama. Yang pertama, di zaman new normal ini lebih bijaksana kalau kita tetap memakai masker di tempat-tempat yang ramai. Lalu yang kedua, ibadah GBS Haleluya Palur sudah mengadakan ibadah on-site, ibadah tatap muka dengan jadwal Minggu jam 7 pagi itu anak-anak sekolah minggu. Minggu jam 9 itu ibadah raya atau ibadah umum, dan selesai jam 9 ada ibadah kaum muda remaja. Lalu saudara-saudara atau Bapak Ibu yang dekat dengan GBS Palur yang belum beribadah, kami buka pintu untuk bersama-sama beribadah bersama dengan kami. Lalu pengumuman yang selanjutnya, bahwa setiap jam 6 sore hari Selasa itu ada ibadah pendalaman Alkitab. Jam 6 sore hari Selasa, ibadah pendalaman Alkitab. Hari Jumat ada 2 kegiatan. Yang satu kegiatan permata, yang satu kegiatan cabang. Setiap Jumat jam 6 sore ada permata dan ada ibadah cabang. Silakan Bapak Ibu yang belum mengikuti kegiatan ini, daftarkan diri kepada yang bertugas. Nah, masih membutuhkan doa dari Bapak Ibu, yaitu ibadah online. Ya, jangan lupa ibadah online itu butuh doa dari Bapak Ibu supaya kru sehat, semangat, alat-alat awet. Dan kalau Bapak Ibu mengikuti ibadah online, tolong di-like, dikomentari, dan juga di-share untuk teman-teman lain agar menjadi berkat
bagi teman lain. Nah, demikianlah pengumuman. Sebelum kita mengakhiri, mari kita naikkan terlebih dahulu doa-doa syafaat. Kami bersyukur padamu Bapa, Engkau Allah kami yang mengasihi kami. Engkau telah pimpin kami untuk beribadah, memuji, memuliakan namamu, belajar firman-Mu. Sekarang Bapa, kami akan bersama-sama bersyafaat. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami mohon Bapa pimpin berkati bangsa dan negara kami. Kami berdoa untuk pemimpin-pemimpin negara. Tuhan pimpin berkati hamba-hamba-Mu ya Tuhan. Bapak Presiden Joko Widodo, berkati beliau dengan hikmat-Mu yang dari surga. Beri kesehatan, kekuatan, damai, sejahtera, sukacita untuk memimpin negara kami. Kami berdoa untuk para pemimpin negara yang lain. Kami berdoa untuk gubernur, wali kota, bupati, berkati beliau. Camat, lurah, RW, RT, berkati beliau untuk melaksanakan segala tugas yang Presiden instruksikan. TNI, Polri, berikan penyertaan-Mu dalam mengamankan negara kami. Kami menyerahkan semua ke tangan-Mu Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Bapa, kami mengucap syukur. Pagi hari ini Engkau masih memberikan kepada kami kepedulian, doa, syafaat untuk teman-teman kami yang mengalami sakit penyakit. Sesuai dengan perjanjian-Mu, bahwa sakit penyakit Engkau akan hancurkan melalui bilur-bilur yang telah Kau terima di kayu salib. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk Ibu Gito yang kaki-kakinya sakit. Tolong Tuhan, berikan kekuatan, berikan kesehatan, supaya Ibu Gito dapat menikmati kemurahan Allah dengan kekuatan pada kaki-kakinya. Saudari kami Arin, Engkau telah jamah tumornya, dan saat ini minta supaya tulang-tulangnya dikuatkan. Kami juga berdoa untuk Bapak Petrus Sutrisno, jamah Tuhan dengan kesembuhan, supaya Pak Petrus Sutrisno dapat beribadah bersama dengan kami. Ibu Mbeng Tuhan, yang hari-hari ini mengalami kepikunan, tolong Tuhan, Engkau jamah, sehingga Bumbing dapat menikmati kesembuhan dan dapat bersama dengan kami memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami bersyukur Engkau telah menjamah Pak Paulus Gito, Engkau telah menjamah Lili, Engkau telah menjamah Ibu Bambang. Mereka butuh kekuatan baru Tuhan. Berkati mereka sehingga mereka siap untuk menjadi saksi-Mu. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Namun kami percaya Kau telah buka tingkap-tingkap langit-Mu dan mencurahkan segala berkat-Mu. Maka jemaat yang dikasihi Allah, kedangkanlah tangan-Mu. Nikmatilah segala berkat yang Allah kirimkan untuk engkau. Allah mengirimkan berkat untuk rumah tanggamu, untuk usaha pekerjaanmu, untuk rancangan-rancangan hidupmu. Berkat jasmani, berkat rohani, terus mengalir dan mengalir limpah. Sampai setiap orang pun akan mengatakan engkau diberkati. Dan jika kita berpisah satu dengan yang lain, bawalah berkat dari Allah Bapa, cinta kemurahan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai engkau mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Yang percaya katakan amin. Shalom, Tuhan memberkati.